beredar banyak foto, video tentang lu sama ketum PSSI Erick Thohir. Ya. Penampilan terburuk dia. Saya nggak sepakat. Untuk pemain yang masih muda, yang pasti ada up and down-nya, saya nggak sepakat Sinteyong mengucapkan itu di jumpa pers. Oke, Well. Ya, Setelah preskon keluar statement bahwa Sinteyong mempersalahkan Marcelino, penampilan terburuk dia. saya nggak sepakat. Untuk pemain yang masih muda, yang pasti ada up and down-nya, saya nggak sepakat Sinteyong mengucapkan itu di jumpa pers. Oke. Menjadi konsumsi untuk publik media. Kalau dia punya penilaian seperti itu, buat saya harusnya itu ada di ruang area private dia dengan pemain. Artinya 4 mata aja. Kalau dia mau koreksi, walaupun kita di lapangan lihat di babak kedua atau babak pertama sempat dipanggil kan, waktu ada cedera kembali ada instruksi khusus seolah-olah nggak puas dengan Marcelino. Cuma poinnya begini, satu kali Marcelino dipuji setinggi langit sama Sinteyong, adalah juga setelah lawan Arab di YouTube-nya itu dia ngomong punya potensi seperti Son Heung-min. Jadi diangkatlah setinggi langit. Bahkan memang nasib Sinteyong itu waktu lawan Arab itu kan diselamatkan oleh Marcelino. Jadi harus cium tangan tuh harusnya Sinteyong sama Marcelino. Tapi hari ini setelah pas lawan Laos, dia dihujamkan sangat ke bawah tuh sama Sinteyong. Penampilan terburuk. Dan ini bukan yang pertama kali dia mengkritik pemain di ruang terbuka. Betul. Sebelumnya Ragnar. Sebelumnya lagi Hapner. Ya. Jadi ini udah yang beberapa kali ya di ruang publik ya. Tidak mau mengkoreksi, mengintrospeksi diri sendiri terhadap sisi taktikal, tapi justru melempar kesalahan kepada pihak lain. Jadi kalau di istilah kita itu 1 jari menunjuk orang lain, 4 jarinya menunjuk diri sendiri. Iya, saya berpikir pelatih itu harus punya willing untuk memproteksi pemain, Bun. Even itu pemain salah gitu. Tapi dalam jumpa pers dia harus proteksi. Jadi dialah peredamnya semua gitu loh. Kalau kayak begini kan untuk pemain muda seperti Marcelino, dia akan ada semacam goresan di psikologisnya gitu loh. Kalau menurut saya. Itu yang lo khawatirkan ya terhadap pemain muda ini ya. Iya, karena harus ada proteksi kan. Jangan satu kali karena berjasa gitu loh, dipuji setinggi langit, satu kali jangan sampai ada istilah habis manis sepah dibuang. Ini nih. Ya itu yang saya nggak sepakat dalam beberapa kali pernyataan-pernyataannya kepada publik, kepada media massa, itu saya nggak pas lah, nggak klop lah. Ada lagi pernyataannya Sinteyong bahwa meminta media untuk menulis bahwa Ivar Jenner akan bergabung dengan tim nasional. Oh, itu bacanya itu sampai beberapa kali itu. Maksudnya apa tuh? Gue kirimin juga kan itu ke lu ya. Apakah itu tandanya desperate dia? Putus asa? Putus asa. Padahal ini pemain-pemain pilihannya kan. Artinya begitu melihat kemarin dia nggak jalan tuh pergantian kan. Secara tidak langsung itu ngakuin pergantiannya nggak jalan. Babak kedua kan Janadin Faris masuk. Betul. Lalu di akhir-akhir babak kedua Robby Darwish juga masuk. Jadi dia nggak punya tuh solusi gitu loh. Akhirnya ngomong Ivar Jenner di ujungnya gitu kan. Di ujungnya. Dan ada satu lagi sebetulnya yang menarik dari ucapan itu. Masih banyak kesalahan umpan katanya. Ini kan seperti garis sebelum persiapan kan banyak kesalahan passing yang diamini lah oleh para penyembahnya lah bahwa pemain kita kualitas passingnya lemah. Padahal sebetulnya kemarin adalah proses build up yang gagal naik ke atas karena dipres oleh lawan dan harusnya dia yang kasih solusi kan. Betul. Tapi di jumpa pers dia masih ngomong bahwa kesalahan passing lagi-lagi dia mau lempar itu kepada pemain. Babak kedua itu kan formasi kita agak berbeda tuh. Di babak pertama 3-4-3. Betul. Di babak kedua itu sempat jadi 4-5-1 seperti Laos. Benar nggak? Terutama ketika 10 pemain diganti 4 belakangnya. Ganti 4. Iya. Kalau Laos konsisten 5-4-1. Betul. 5-4-1. Ya. Nah, itulah yang menurut saya kok masih begitu aja ya? Atau dia masih merasa pede karena selalu di backup oleh media sosial. Jadi selalu ngomong seperti itu, yang menurut saya sih itu catatan poinnya, jadi nggak bisa lagi lah dia kayak begitu. Ya artinya barang palsu tetap barang palsu lah ya.
Ya jangan ngomong ini AFF atau segala macam. Lawan Laos loh. Yang negara ini penduduknya 8 juta aja kurang kali, Bu. Oh, ya. Karena kalau sensus tahun 2016 kan penduduknya masih 7 jutaan. Ya anggaplah 8 juta. Luas wilayah juga kecil kan. Di antara Thailand, Myanmar kayak begitu. 233 lah. Seumur-umur. Makanya bukan jumawa. Karena apa ya, background pengetahuan kita, maka kan waktu ngomong ke lapangan saya bilang 4-0. Iya, betul. Lu bilang 3 lah. Di atas 3. Ternyata betul, di atas 3. Golnya 6 gol. Kita berbagi tapi. Oke, hari Minggu kita akan lawan Vietnam. Ya. Dengan melihat pertandingan 2 pertandingan terakhir, khususnya lawan Laos, gue kok ngelihatnya ekspektasi melawan Vietnam nih, ya udah lupakan lah kita untuk bisa nyolong poin. Tadinya gue berharap masih bisa dapat poin ya di sana ya, tapi dengan melihat 2 pertandingan terakhir kita, gue pesimis nih untuk kita bisa dapat poin lawan Vietnam. Berat. Filipina juga kemarin kan imbang kan lawan Vietnam. Nah gimana tuh? Jadi kalau lihat bagaimana lihat lawan Laos, berat, Bud. Berat lawan Vietnam. Cara main monoton, kreativitas, walaupun dia nolak miskin taktik. Ya itu kan miskin taktik, bahasa yang terlalu inilah ya. Tapi saya lihat kan minim taktikalnya, terutama finalisasi di area sepertiga serang, sepertiga pertahanan lawan itu minim. Ya. Gitu loh. Jadi akhirnya kan menurut saya sih ya itu tadi ngandelinnya lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Pratama Arhan lagi. Bukan Pratama Arhan yang jelek, bukan nggak boleh lemparan ke dalam. Tapi kalau ujung-ujungnya cuma itu, maka kita akan bertanya. Kan itu yang saya tanya sejak dulu. Apa yang ditingkatkan kualitas oleh Sinteyong gitu loh. Jadi memang agak berat. Tapi kan memang dia udah ngomong, Bu. Apa tuh? Ini satu-satunya pelatih yang seingat saya itu ngatur ekspektasi supporter. Apa tuh? Jangan punya ekspektasi tinggi. Oh gitu. Karena ada itu memang dari sebelum turnamen pun. Kalau gitu kita mesti ingetin Sintayong bahwa menjadi pelatih timnas Indonesia itu adalah pekerjaan nomor 2 terberat setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Anda dibayar mahal, sangat mahal. Bayaran Anda lebih tinggi daripada Hajime Moriyasu pelatih Jepang. Tuh. Itu. Belum jangan cengeng dong. Belum apa? Tenaga pendukungnya. Supportnya sampai 11 orang ya itu semua ya. Jadi saya bingung. Ini levelnya ASEAN, Asia Tenggara, Piala AFF yang sekarang namanya Asian Cup, dia sampai menghimbau supporter untuk jangan berekspektasi tinggi. Kok baru sekarang saya dengar pelatih berusaha ngatur ekspektasi supporter. Sekarang kalau ekspektasinya juara di Asian Cup kan juga normal-normal aja, Bu. Wong Asia Tenggara. Iya dong. Dan sejak 96 kita sudah pernah 6 kali final. Betul. Justru PSSI meng-hire Sinteyong supaya bisa mewujudkan gelar itu. Dan ini adalah AFF ketiga Sinteyong. Betul. 2020 final. 2022 semifinal. 2024 saat ini. Iya. Tapi posisi menurut saya menjadi kritis lawan Vietnam tanpa Marcelino. Ya. Justru karena sudah 3 kali nih, ini yang ketiga untuk Sinteyong, harusnya dia memiliki motivasi lebih ya. Tapi kok malah demotivasi ya? Iya. Mungkin soal Ivar Jenner itu ngomongnya minta tolong media kan begitu. Sebetulnya mungkin dia mau minta tolongnya ketum PSSI kali. Oh gitu. Erick Thohir untuk ya Ivar Jenner datengin. Gitu. Kan bisa langsung ngomong. Sama ya ketum. Mungkin ada nggak enak kali. Ada situasi yang nggak enak sehingga ngomongnya minta tolong teman-teman media. Gitu. Oh, pinjem mulut media untuk tanya ke ketum. Ya seingat kita, seingat saya ngikutin tim nasional, baru pelatih ini juga yang ngomong kayak begitu. Alfred Riedel enggak. Siapa lagi? Peter Witt enggak. Ivan Golev enggak. Luis Mia juga saya nggak pernah dengar begitu. Jadi menurut saya ya kalau bahasa sederhana nih Bud, kesimpulan stoplah drama-drama kayak begitu. Betul. Kita ngomong bola yang bener aja. Drama cukup ada di drama Korea aja, di apa TV-TV aja. Yang menguras perasaan. Jangan dibawa ke sepak bola, Sintayong ya. Oke. Itu. Nanti kita bahas satu lagi nih. Ada pertanyaan yang mau gue tanyakan yang kemarin tuh rame sebetulnya. Bahkan lebih rame dari pertandingan Indonesia-Laos itu sendiri. Yang mana ini soal sepak bola. Soal sepak bola tetap. Tapi lebih menarik isu ini daripada hasil pertandingan
Indonesia Laos kemarin, Hmm. yaitu beredar banyak foto, video tentang lu sama ketum PSSI Erick Thohir Ya, ada di tribun VVIP Manahan Solo. ya. Nah, mungkin ada bertanya-tanya itu. Iya. Behind the scene-nya kan sebetulnya lu yang seret-seret gue, Bud. Dadakan. Ikut pergi katanya ke Solo. Jadi gue diseret lah. Hari kemarin itu langsung ke Manahan, Solo. Itu Kan- nggak usah diceritain. Ya oke. Ah, Terus poin apanya? itu kan ada seolah-olah lu bercakap-cakap sama Ya. ketum. Ya, Itu sebetulnya ngomongin apa? Gue kan memang di sebelah lu kan, tapi kan gue kan nggak tahu lu ngomong apa. Oke. Samar-samar aja gue dengernya. sudut pandang gue nih, Bud. Ya, Kenapa gue menghindari misalnya tribun yang itu? Gue kan karena dibawa lu aja diseret ke situ. Tapi selama ini begini, orang nyinyir sama gue seolah-olah karena gue pengen masuk di PSSI. Jadi gue menghindar. Sebetulnya kan gue masuk belok kanan itu. Belok kanan menghindari deretan elit-elit PSSI lah di situ. ya. Kan gitu. Karena gue kritisi mereka. Jadi hanya gue menghindar di kanan aja. Gue berdiri di situ kan. Nah, iya sama Cuma gua. memang bersebelahannya kan ada tribun media. ya. Wah, Salahnya kita ke kanan bukan ke kiri. iya kita ke kanan. Nah. Ada media. Gak lama kemudian kan ternyata ada ketum di belakang kita. Oke. Ya. Itu ngomongin apa? Yang poin simpulannya sih ketum nggak baper dengan catatan kritis atau sorotan yang gue sampaikan, karena buat dia itu penting untuk check and balance. Check and balance sepak bola Indonesia, check and balance tim nasional. Jadi kalau gue tangkap ketum nggak baper, bukan tipikal yang baper lah. Lalu kemudian sempat ngomongin rumput, karena saya nyeletuk, ini rumput kayaknya lebih oke nih gitu, Panahan nih gitu. Orgasme ya kita ngeliat rumput Manahan tuh ya. Jadi suasana pun memang enak lah saya lihat gitu loh kalau bicara soal stadium ya. Yes. Dan diiakan gitu. Lalu ya kita kan diajak ketemu sama, habis ngobrol itu kan sebetulnya yang kepotong itu kita kan, saya gitu diajak juga berkenalan dengan wakil FIFA kan ada di situ. Ya. Dan juga dengan para exco di situ kan. Ya. Exco, sekjen kan ada di situ. Ada. Oke. Nah, kemarin itu ada politisasi atau klinik bahkan. Jadi kegagalan kita menang lawan Laos itu ya karena lu nonton di stadion, Wel. Jadi jangan nonton di stadion, Bud. Jangan nonton di stadion. Jadi salah gue lagi. Jadi katanya dikandangin aja. Kandangin aja. Masukin ke toilet. Nggak usah nonton. Oke. Padahal gue udah berpikir 3-0 minimal gue tunggu-tunggu gol 4-0. Kagak. Jadi gue lagi yang salah, Bud. Ya. Bukan STY, bukan. Ya, itu kan bagi para pembela STY kan selalu mencari alasan. Gitu. Kegagalannya di mana. Gitu. Menurut gue sih yang bertanggung jawab dalam sebuah pertandingan sepak bola ya pelatih, di jagat di planet manapun pelatih. Kecuali dia hidup di planetnya sendiri kali ya. Iya, dan ini kan seperti lu bilang tadi, ini event ketiganya. Jadi jangan gagap dengan Asian Cup, jangan gagap dengan AFF. Ini event ketiganya. Gitu loh. Jangan kemudian bereksis ini anak-anak gitu loh. Segala macam masih muda dan sebagainya. Rataannya 20,9 tahun. Jangan itu dong. Karena memang siapa yang suruh turunin anak pramuka ke medan perang? Itu analoginya loh. Iya, dia sendiri yang milih kok. Iya. Anak ayam itu, pramuka itu atau apapun istilah yang tadi lo gunain iya. itu. Jadi kan sebenarnya kasihan anak-anaknya. Di saat belum waktunya dipaksa main di level ini. Kan sebetulnya masih ada yang namanya Ramadan Sananta, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman yang di senior juga kan menit bermainnya nggak banyak. Edo Febriansyah, Beckham Putra, siapapun lah, Fajar Faturrahman, Bagas Kava, Komang Teguh, yang kemarin di tim Indah Safri juara SEA Games kan, kok nggak mau dipakai sih? Jadi maksudnya kenapa sih, Bud? STY nggak mau pakai gitu dong, timnya binaan IS dia nggak mau pakai. Itu kan pertanyaan logis gitu loh. Kenapa di event yang diperuntukkan untuk senior, karena AFF kan ada 16, ada 19, udah ada tempatnya, ada 22. Tapi gue koreksi tadi untuk merah putih, yang merah putih itu kita, dia nggak merah putih. Mochi merah putih,
sebagai profesional, as a profesional. Dia baca lagu kebangsaan kita, ada willing ya, ada willing, ada kemauan. Kalau ini Korea satu ini nggak merah putih, nggak merah putih Korea satu ini. Jadi situasinya bakal krusial apa enggak? Ya pasti krusial lah, karena setelah kekalahan itu dan terlihat di media sosial bahwa kita bertiga tergambar dalam satu bingkai bersama ketua umum PSSI. Emang itu bisa diterjemahkan lebih? Ya, terjemahannya whatever, tapi banyak yang kirim WA ke gua, DM ke gua, mempertanyakan nasibnya Sintayong. Jadi gua ke stadion aja ribet ya, Bud? Ya, artinya banyak ini kan, banyak sekali interpretasi, banyak sekali pikiran-pikiran liar. Apa sih motifnya kenapa pertemuan itu terjadi, kan banyak yang kayak gitu. Dan jawaban gue simpel, ya tunggu reaksi Erick Thohir aja. Terus kalau besok lawan Vietnam, katakan hasilnya nggak positif, gue nggak bisa jawab. Tapi kalau gue dalam posisi Erick sebagai ketua umum PSSI, ya gue akan tegur sangat keras. Kan sudah pernah ditegur keras waktu pertandingan melawan Jepang. Ini respon melawan Laos bagaimana? Karena sebelumnya kan Presiden Jokowi ke-7 Indonesia, Presiden ke-7 kita nih, Jokowi nih, bilang prediksinya tuh 5-0 Laos. Kemarin nggak kejadian, 3 sama. Gue 4-0. Karena seumur-umur kan begitu. Laos pasti gentar depi kita gitu. Lah kemarin kok begitu. Betul. Jadi menurut gue sih ya itu, Bud. Kalau jangan ditanya, kalau gue kan dari kemarin kapanpun gue udah bilang kan, enggak lah ini, gitu loh. Untuk naikin kualitas tim nasional, untuk progres, enggak lah. Ya harus ada sikap tegas lah dari PSSI terhadap Sintayong, terutama minimal PSSI harus menegur keras untuk meminta Sintayong ngerem pernyataan statementnya dia yang kontraproduktif terhadap tim. Berhenti mengkritisi pemain di depan publik. Itu konsumsi internal tim aja, nggak perlu orang lain tahu. Betul. Maksudnya apa? Apakah dengan menyerang Marcelino itu bisa membuat dia merasa aman, merasa terbela? Sampai ada loh teman gue yang WA ngomong begini, Bang, jadi STY gimana, out apa enggak? Gue jawab simpel, apa pertanyaan itu perlu dijawab? Terus dia balas lagi, lama-lama capek juga kita belain STY. keluar juga apa keaslian itu ya. Iya. Nah kemarin kan penonton di sebelah kiri kanan kita kan gergetan semua. Iya. Sangat gergetan. Dan menurut gue itu sudah bisa merepresentasikan bagaimana perasaan dan suasana kebatinan kita semua terhadap tim ini yang dipimpin oleh Sintayong. Betul. Oke, well. Ya. Closing statement lo apa? Iya, bukan menggurui lah. Keputusan ada di Exco PSSI. Dalam hal ini mungkin ketua umum. Mau sampai kapan gitu loh. Toleransinya. Kalau gue sih gerah kemarin. Kalah dari Laos. Bukan kalah, sorry. Kok gue ngomong kalah? Memang kalah. Draw tapi rasa kalah. Memang kalah. Secara permainan kita kalah kok kemarin. Iya, secara sepak bola draw ini rasa kalah gitu loh. Jadi toleransinya sampai kapan? Jadi kalau closing statement gue sih, PSSI harus tegas. PSSI harus tegas. Ini kualitasnya dia hanya bisa dengan naturalisasi. Jadi senior itu menurut gue makin membuktikan bahwa itu karena naturalisasi. Kualitasnya itu bukan karena sentuhan dia, polesan dia, upgrade dia terhadap para pemain kita. Jadi kalau pertanyaan sepak bolanya, apa yang dia bangun dari tim nasional untuk pemain-pemain kita, hasilnya draw 3-3 lawan Laos. 3-3 lawan Laos. Lalu golnya dari sebuah kemelut lemparan ke dalam dan sepak pojok. Ya itu set pieces itu bagian dari bola mati gitu loh. Tapi kita kan mau lihat aspek lain yang dia bangun. Kreativitas, open play, permainan yang ini, finishing yang bagus gitu. Hoki Caraka yang selalu jadi favoritnya babak pertama nggak ada ancaman apapun, Bud. Gitu loh. Padahal anak emas nih ya. Ya boleh lah. Saya pakai bahasa yang lebih halus, favorit, anak emas gitu loh. Asnawi senior, kapten, main di babak kedua yang nggak terlalu kasih dampak juga. Tunggu. Tadi lo bilang tegas. Tegasnya ini seperti apa? Kalau gue kan tadi kan clear tuh bilang harus tegas, tegur, jangan lagi ngomong sembarangan di depan media kayak begitu, apalagi dalam forum press conference resmi. Kalau gue lebih besar, apa? Lebih jauh.
Sekarang pertanyaannya, kalau di AFF ini kan trennya nih negatif nih, nggak sampai juara, apakah kan bukan juara targetnya semifinal targetnya dan regenerasi, bisa nggak nih kita nyampe final? Tapi gue sih nggak perlu nunggu juara apa enggak, Bud deh. Oke. Dari kemarin artinya gue tetap konsisten dengan kualitas yang dia bikin. Terlalu beresiko buat PSSI mempertahankan Sinteyong untuk mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia. Terlalu beresiko. Gitu. Iya. Taktikalnya ya begitu-begitu aja. Oke. 3-4-3 gagal kemarin untuk membongkar pertahanan Laos. Harus dibantu Arhan aja pokoknya. Kuncinya ujung-ujungnya Pratama Arhan lempar ke dalam. Jadi Bang Andre luar biasa, Bang Andre menantunya lemparan ke dalam terus. Jaga tangannya Bang Andre. Gitu. Intermezzo itu sih Bang Andre. Tapi secara taktikal Sinteyong harus punya yang lebih dari itu dan itu nggak kelihatan. Jadi buat saya riskan untuk target berikutnya. Ini menurut saya sih Desember ini harus ada keputusan, Bud. Bukan gua kan. Kalau based on gua dari kemarin-kemarin kan gua udah bilang. Oke. Gua nggak mau masuk terlalu dalam ke situ dulu, itu karena panjang ini kalau gue ladenin ini. Karena tadi udah closing salah statement, sendiri. Karena tadi udah closing statement, jangan sampai nanti manjang. Iya. Oke, itu closing statementnya. Penutup dari gua, ada insiden kemarin ketika kita di hotel. Kebetulan kita satu hotel dengan pemain timnas. Yeah. Pada saat kita lagi naik, lift berhenti di satu lantai, tempat pemain dan ofisial makan malam. Di situ udah ada ofisial yang di depan lift. Udah kayak ketemu teman lama kan, langsung masuk semua. Nah, ketika pintu mau ketutup deh, dia di dalam sehat Bung Toel, sehat. Oh iya, tanya semua, sehat Bung Toel, sehat Bung Toel. Gimana Bung Toel? Ininya, apa temennya katanya. Terus lo bilang, tunggu nanti. Ini baru anget gitu kan. Dan ketika pintu mau tertutup, tiba-tiba gue lihat Sintayong juga udah mau masuk lift. Nah, Toel tuh nggak ngelihat kalau itu ada Sintayong, tapi official yang lain lihat, tutup. Jangan sampai diketemuin sama Bung Toel. Ingat aja lu. Ya, inget lah masih semalam sampai akhirnya mereka duluan keluar bilang bahwa itu kan onset aja lah ya Bung Toel kayak begitu sama Coach Sin, padahal mah nggak begitu kan. Jadi insiden di sebuah lift gitu ya. Insiden sebuah lift. Insiden di lift setelah pertandingan. Iya. Gue nggak lihat sih memang. Itu dicegah. Jangan tutup. Panik sendiri. Jangan temuin Coach Sin. Cuma memang wajahnya memang agak bertekuk. Karena gue langsung face to face sama dia. Ya lu lihat ya. Gue lihat bertekuk itu. Oke, jadi itu pembahasan footballitik pada kesempatan ini, membahas tentang pertandingan Indonesia-Laos di mana Indonesia kalah 3-3. Secara skor kita memang imbang, tapi secara permainan kita kalah. Makanya kita sebut pertandingan kemarin itu Indonesia sebetulnya kalah. Hati kita kalah, pertandingan kita kalah. Sekian, kita lanjut nanti jumpaan selanjutnya setelah AFF selesai tentang tadi tuh kita omongin tuh. Atau jangan-jangan sebelum AFF selesai. Oh gitu. Ini udah closing, jadi koreksi redaksi. Sorry. Di closing. Bahaya. Jangan. Footballitik.